Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2020 di Politeknik APP Jakarta. Khususnya Anda mahasiswa baru di program studi Manajemen Logistik Industri Elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Fatma. Saya merupakan ketua program studi di Manajemen Logistik Industri Elektronika. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Dalam pengenalan kehidupan kampus hari ini, saya akan menjelaskan apa itu prodi manajemen logistik, apa yang akan dipelajari, seperti apa bentuk perkuliahannya, seperti apa bentuk praktikumnya, kemudian yang penting adalah kalau Anda sudah lulus, Anda akan menguasai apa, dan Anda bisa bekerja di bidang apa. Saya akan menjelaskan lebih banyak di video ini. Pertama-tama kita mengenal dulu visi dan misi program studi. Visi program studi adalah Prodi MLIE ingin menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga kerja bidang logistik di tahun 2025. Artinya, kita mau menjadi pusat tenaga kerja di mana kita bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja logistik yang unggul yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa misi. Dari misi pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang kurikulumnya kita dasarkan kepada kompetensi di bidang manajemen logistik yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Yang kedua adalah kita juga memfasilitasi penelitian dosen dan juga penelitian mahasiswa di bidang manajemen logistik yang dapat dipublikasikan dan juga dapat diterapkan di industri. Ketiga, kita memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan penyuluhan kepada industri kecil dan menengah tentang manajemen logistik, sehingga diharapkan proses logistik di usaha-usaha tersebut dapat menjadi lebih baik. Sekarang yang banyak menjadi pertanyaan Anda pasti logistik itu apa sih? Anda mungkin sudah memilih prodi logistik, tapi biasanya yang terbayang itu masih sebatas pengantaran, distribusi, kurir. Apakah benar logistik hanya sebatas itu? Pengalaman saya ketika saya bertanya kepada mahasiswa baru apa itu logistik, apa yang pertama kali teringat ketika mendengar kata logistik, biasanya mereka akan jawab kurir. Padahal logistik tidak sebatas itu. Kita coba lihat, logistik itu apa sih? Logistik merupakan suatu ilmu, suatu pengetahuan yang digunakan untuk mengelola aliran barang dari supplier. Supplier mengirimkan bahan baku ke pabrik atau manufaktur, diolah oleh pabrik atau manufaktur sehingga dari bahan mentah dia menjadi barang jadi. Contohnya adalah dari kain diolah menjadi pakaian, atau dari gandum kemudian diolah menjadi roti. Setelah itu diolah oleh manufaktur, barangnya selesai, barang akan dikirimkan ke gudang-gudang distribusi yang tersebar di beberapa wilayah. Setelah disimpan oleh gudang, maka gudang ini akan mendistribusikan barang-barangnya ke retail, toko, mall, atau mungkin warung yang ada di sebelah rumah Anda. Apa yang kita kelola di sini adalah kita mengelola aliran produknya. Bagaimana produk itu bisa berjalan dari supplier yang masih bahan baku, kita kirim ke pabrik untuk diolah, selesai di pabrik, kita kirim ke gudang untuk didistribusikan, sampai nanti akhirnya barangnya bisa sampai di toko atau retail. Supaya apa? Supaya bisa dinikmati oleh konsumen. Bisa dinikmati oleh Anda. Anda datang ke mall, baju tersedia. Anda datang ke warung, Anda mau beli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, barangnya ada. Nah, logistik inilah yang mengelola aliran proses tersebut. Tidak hanya aliran produk, tapi kita juga mengelola aliran uang dan aliran informasinya. Distribusi mengirimkan barang ke toko, toko membayar dalam bentuk uang ke gudang. Tapi tidak hanya barang dan uang, ada juga aliran informasi. Toko butuhnya beli berapa, warehouse butuhnya berapa banyak barang, pabrik butuhnya bahan baku berapa banyak. Proses inilah yang kita olah. Di sini dijelaskan bahwa logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan seni dalam perencanaan aliran barang dan penentuan kebutuhan untuk proses pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran produk sampai produk tersebut diterima oleh konsumen dengan tepat. Yang dimaksud dengan tepat ini apa? Ini yang kita sebut sebagai mencapai 7R atau 7 right.
7 ketepatan. Apa saja? 7R itu ada produknya tepat. Apa yang Anda butuhkan? Produknya tepat. Ada barang yang Anda butuhkan. Kemudian waktu. Waktu ketersediaan barangnya di toko ada. Anda membutuhkan barang besok, barangnya besok sudah tersedia. Contohnya adalah kalau misalnya Anda membutuhkan payung, maka payung dibutuhkannya saat musim hujan. Nah, ketika musim hujan, maka barangnya sudah tersedia di toko. Lalu ada quality atau kualitas. Kualitas barang yang ada di toko itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Juga kuantitas, jumlah barang yang tersedia di toko sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu tempat, ketepatan tempat, barang tersedia di tempat yang sesuai. Lalu ada customer atau konsumen. Konsumen yang dituju oleh pengiriman barang logistik ini adalah tepat, tidak salah alamat. Dan yang terakhir adalah cost. Proses pengiriman barang dari supplier sampai retail ini menghasilkan biaya yang sesuai. Jadi tadi sasarannya adalah 7R. Apa saja? Yaitu produk, waktu, kualitas, kuantitas, lokasi atau tempat, konsumen, dan cost atau biaya. Ini akan kita coba kelola. Nah, pengelolaannya itu melewati apa saja? Proses pengelolaan aliran barang tadi itu berjalan mulai dari bahan baku disediakan. Contohnya adalah kita mau bikin coklat. Raw materialnya ada di petani coklat. Lalu dikirimkan ke supplier. Supplier menyediakan biji kakao, bahan baku coklat misalnya. Lalu dikirimkan ke pabrik coklat. Oleh pabrik coklat, dari biji kakao ini diolah menjadi coklat batangan. Dari coklat batangan selesai lalu didistribusikan. Anda mungkin membeli coklat asalnya katakanlah dari Malaysia, dari Eropa. Nah, ini kan ada proses pendistribusian barangnya dari pabriknya di negara lain sampai dikonsumsi di tempat lain. Lalu ada customer. Customer adalah pembeli atau pelanggan, bisa retail, bisa pengguna langsung, sampai nanti barangnya tiba di konsumen atau orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Untuk mengelola proses ini, ada banyak aktivitas yang perlu dilakukan. Ini yang akan Anda pelajari untuk setiap semesternya nanti. Yang pertama ada warehousing, yaitu pergudangan. Bagaimana Anda mengelola gudang, bagaimana mengelola proses di gudang, keluar masuk barang, dokumentasi, dan lain-lain. Lalu ada production planning, yaitu bagaimana kita bisa merencanakan produksi. Hari ini harus beli barang berapa? Hari ini harus bikin barang berapa banyak, kapan produksi harus dimulai, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga yaitu procurement. Procurement ini apa? Pengadaan. Sebuah manufaktur atau sebuah pabrik, dia harus mengadakan bahan baku. Bahan bakunya bisa dibeli dari perusahaan lain atau dia mengadakan sendiri. Di procurement ini nanti Anda belajar bagaimana caranya untuk memilih supplier yang tepat, memproses pengadaan dengan cepat, dan lain-lain. Lalu, nanti Anda akan belajar juga tentang inventory atau persediaan. Bagaimana mengelola persediaan, kapan harus membeli barang, berapa jumlah yang harus dibeli, kapan Anda harus memesan kembali barang, supaya apa? Biaya untuk persediaannya bisa rendah. Dan terakhir, baru di sini ada proses distribusi. Di distribusi ini baru Anda belajar bagaimana caranya mendistribusikan barang, bagaimana caranya memilih mode transportasi, bagaimana menentukan rute supaya jaraknya lebih pendek, biayanya lebih pendek, dan lain-lain. Kesatuan dari proses warehousing, production planning, procurement, inventory, dan distribusi ini yang kita sebut sebagai manajemen logistik. Ini gambaran apa yang akan Anda pelajari untuk 6 semester ke depan. Kemudian, apa yang khas? Apa yang khas dari program studi MLIE di Politeknik APP Jakarta? Yang pertama adalah manajemen logistik di Politeknik APP Jakarta fokus kepada logistik pendukung industri manufaktur, tidak terbatas pada industri elektronika, bisa juga untuk industri-industri yang lain, karena sebagian besar industri proses logistiknya tidak jauh berbeda. Yang kedua, mengelola reverse logistik pada industri elektronika. Reverse ini apa sih? Reverse merupakan proses kebalikannya. Kalau tadi Anda lihat gambar bahwa prosesnya itu mulai dari supplier ke pabrik, pabrik ke distributor, distributor ke toko,
toko ke pelanggan. Reverse sebaliknya. Dari pengguna, dari konsumen, kembali ke retail, kembali ke distributor, kembali ke pabriknya, atau bisa juga sampai kembali ke suppliernya. Contohnya apa? Contohnya adalah Anda mengembalikan tabung gas, Anda mengembalikan galon air mineral. Itu contoh sederhana dari reverse logistik. Tapi untuk di industri ini jauh lebih luas. Yang ketiga, kekhasan lain adalah proses penanganan material pada industri elektronika dan bagaimana memanfaatkan menggunakan perlengkapan pendukung penanganan material. Di Laboratorium Politeknik APP Jakarta, kita memiliki cukup banyak alat-alat penanganan material atau material handling. Yang keempat, fokus pada kegiatan utama logistik di manufaktur, mulai dari warehousing-nya, kemudian bagaimana melakukan perencanaan produksi, bagaimana mengendalikan persediaan, bagaimana melakukan pengadaan atau pembelian, dan proses distribusi. Yang terakhir, yang sangat penting dari program studi ini adalah kita mengajarkan mahasiswa untuk terus bisa melakukan perbaikan berkesinambungan. Bagaimana proses logistik dapat kita perbaiki, bagaimana proses logistik di perusahaan dapat disempurnakan sehingga dilakukan perbaikan berkesinambungan dan juga penerapan sistem Kaizen. Nanti setelah Anda lulus, bagaimana profil dan kompetensi lulusan? Lulusan yang sudah menyelesaikan pendidikan di program studi logistik diharapkan memiliki kemampuan akademik dan terapan pada tingkat supervisor. Dengan profesi, Anda bisa bekerja di bidang distribusi dan delivery, Anda bisa bekerja di bidang pergudangan, Anda bisa bekerja di bidang pembelian, procurement, atau purchasing, Anda bisa bekerja di bidang perencanaan produksi, atau kita sering menyebutnya sebagai PPIC, Production Planning Inventory Control, pengendalian persediaan, dan juga Anda memiliki pengetahuan untuk bisa bekerja di freight forwarding. Apa yang kita harapkan atau ketika nanti Anda lulus, capaian pembelajaran apa yang diharapkan sudah Anda miliki? Dari sisi pengetahuan, Anda diharapkan memiliki konsep teoritis tentang pengelolaan aliran produk, mencakup proses pengadaannya, proses penyimpanan, dan juga distribusi produk. Lalu, menguasai prinsip pergudangan, meliputi dari perencanaan gudangnya, mengelola operasional, alur pekerjaan, dan juga administrasi gudang. Ketiga, menguasai konsep tentang transportasi, bagaimana Anda bisa menentukan kesesuaian penggunaan moda transportasi, apakah moda darat, pipa, air, udara, kereta api, atau menggunakan multimoda, artinya menggunakan beberapa moda sekaligus. Yang keempat, menguasai konsep teoritis distribusi dan delivery, meliputi proses pengumpulan atau collecting, merancang jaringan distribusi, bagaimana rutenya, bagaimana proses pengirimannya, siapa saja yang terlibat, saluran distribusinya seperti apa, proses pengiriman, proses penanganan barang atau handling, serta proses delivery-nya atau pengantaran barang sampai ke konsumen akhir. Diharapkan juga mahasiswa memiliki pengetahuan yang dapat menguasai prinsip manajemen persediaan, meliputi tata letak pergudangan, standarisasi level dari stok atau persediaan, bagaimana mengawasi kualitas persediaan, bagaimana melakukan stok replenishment, dan sistem informasi persediaan. Terakhir, yang tidak kalah penting, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis tentang bagaimana caranya melakukan perencanaan yang terintegrasi dari setiap pemain dalam proses logistik, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, sampai dengan retailnya. Bagaimana menyusun taktik, bagaimana melakukan perencanaan, dan analisis data permintaan penawaran yang terintegrasi. Selain pengetahuan, mahasiswa juga diharapkan setelah lulus memiliki keterampilan berikut. Yang pertama, mampu menyusun kebutuhan bahan atau produk berdasarkan alur produksi, berdasarkan pada proses analisa kerja, prosedur kerja, dan transportasi yang tepat, serta mampu mengelola sistem persediaan. Kemudian, mampu merumuskan rencana, menerapkan dan menganalisis teknik-teknik dan sistem dan metode peningkatan produktivitas di bidang logistik. Lalu,
mampu melakukan pengujian dan pengendalian mutu, mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana perbaikan mutu, mampu menyusun rencana pengadaan, pengendalian, dan persediaan bahan baku ataupun produk jadi. Terakhir, mahasiswa itu juga diharapkan memiliki keterampilan dalam menggunakan dan mengelola sistem informasi terkait dengan sistem informasi pergudangan, sistem informasi handling, sistem informasi pendistribusian dan delivery dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan yang saling terkait proses logistiknya. Kemudian, bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan di Politeknik APP Jakarta? Kurikulum di Politeknik APP Jakarta itu didasarkan kepada standar kompetensi nasional dan standar pendidikan tinggi yang sudah diakreditasi dan diakui secara nasional. Kita punya 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah teori dan praktikum, lalu ada uji kompetensi, dan yang terakhir ada teaching factory. Kita coba bahas yang pertama. Di teori dan praktikum, pelaksanaan teori dan praktikum dikembangkan berdasarkan kompetensi keahlian logistik. Kita menggunakan AQF atau Australian Qualification Framework untuk logistik supervisor. Dan kita juga menggunakan standar kompetensi logistik Indonesia atau SKKNI yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bentuk yang kedua adalah LSP dan uji kompetensi. Uji kompetensi yang dilakukan untuk menguji keahlian mahasiswa ini diselenggarakan oleh salah satu unit di Politeknik APP Jakarta, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi APP. LSP P1 akan mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi untuk tingkat keahlian supervisor di bidang logistik. Yang ketiga ada teaching factory, laboratorium yang dimiliki oleh Politeknik APP. Pengembangannya sudah disesuaikan dengan kondisi aktual di perusahaan, sehingga diharapkan ketika mahasiswa sudah terlatih untuk bekerja di laboratorium, tidak akan sulit bagi mahasiswa untuk masuk ke dunia industri. Karena barang yang ada di sana, kondisinya, situasinya sudah dicoba semirip mungkin dengan kondisi industri. Sekarang kita masuk ke kurikulum. Kurikulum semester 1 dan kurikulum semester 2. Ini yang Anda akan pelajari di tingkat pertama. Apa saja yang dipelajari? Di semester 1, Anda akan fokus untuk mempelajari pengelolaan gudang. Apa saja yang ada di sana? Anda akan belajar bagaimana melakukan pengelolaan pergudangan, manajemen pergudangan, tata letak pergudangan, material handling, alat-alat yang digunakan untuk penanganan material, serta manajemen rantai pas. Yang Anda lihat berwarna biru dan di bold ini adalah mata kuliah inti. Selain itu, Anda akan juga belajar matematik, sistem kemasan produk, dan pengantar industri elektronika. Di semester 2, Anda akan mempelajari mata kuliah yang terkait dengan perencanaan produksi. Di sini Anda akan belajar sistem informasi manajemen logistik. Anda menggunakan software yang akan sangat berguna untuk mengintegrasikan proses logistik di perusahaan, strategi bisnis logistik, sistem produksi, dan perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian, di semester 3, Anda akan belajar untuk kompetensi procurement atau pengadaan. Di sini Anda akan belajar tata hitung ongkos logistik, ini terkait dengan akuntansi, perhitungan biaya, dan teknik pengadaan. Di semester 4, Anda akan belajar tentang kompetensi pengendalian persediaan. Di sini Anda akan belajar tentang sistem informasi manajemen persediaan, bagaimana caranya menggunakan sistem informasi terkait manajemen persediaan, lalu sistem persediaan, serta proses reverse logistik. Tadi sudah dijelaskan sedikit, yaitu bagaimana proses baliknya barang. Di semester 5, Anda akan belajar kompetensi tentang distribusi dan transportasi. Anda akan belajar tentang bagaimana cara mengelola transportasi dan bagaimana cara mengelola distribusi dan pengantaran. Manajemen mutu terpadu. Anda juga akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja, serta manajemen jasa. Di semester ke-6, tidak ada kuliah. Anda akan diminta untuk melakukan kerja praktek. Anda kerja praktek, Anda datang ke industri, Anda bekerja selama 4-6 bulan di perusahaan,
kemudian Anda membuat laporan, Anda seminar, lalu sidang tugas akhir. Setelah ini, Anda sudah lulus menjadi ahli madya di bidang logistik. Selama Anda menjadi mahasiswa di program studi manajemen logistik industri elektronika, Anda akan didampingi oleh dosen penasehat akademik. Dosen penasehat akademik akan menjadi pembimbing Anda kasus yang terkait dengan akademik, perkuliahan, dan keluhan-keluhan Anda ketika menjalani perkuliahan. Setiap mahasiswa akan dibimbing oleh seorang penasehat akademik. Dosen PA bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa. Anda, mahasiswa, diminta untuk melakukan bimbingan atau pertemuan dalam satu semester minimal 4 kali. Karena proses ini masih online, maka Anda dapat melakukan pertemuannya juga secara online. Baik Anda chat atau Anda bisa video call dengan pembimbing Anda. Tugas dari dosen pembimbing akademik ini apa? Yang pertama adalah membimbing mahasiswa dalam bentuk konseling akademik. Jadi kalau Anda punya permasalahan, punya keluhan, punya masalah apapun terkait dengan kuliah dan praktikum, Anda dapat berkonsultasi dengan penasehat akademik Anda. Memberi nasihat akademik untuk memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa selama studinya, memberi pengarahan dalam pengaturan waktu, serta tata cara belajar yang efektif. Anda minta saran ke dosen-dosen penasehat akademik Anda. Memberi bimbingan dan pengisian penyusunan rencana studi mahasiswa. Kalau Anda punya keluhan, mana mata kuliah yang harus diambil, mana mata kuliah yang harus ditinggalkan, Anda dapat berkonsultasi dengan penasehat akademik. Yang terakhir adalah menandatangani atau mensetujui lembar konsultasi dan kartu rencana studi. Setiap mahasiswa akan diberikan penasehat akademik. Satu dosen penasehat akademik biasanya akan menangani 8-9 mahasiswa. Nanti Anda akan mendapatkan informasi siapa dosen pembimbing akademik Anda. Kemudian kita coba berkenalan dengan dosen-dosen di Prodi MLIE. Kalau nanti Anda sudah dapatkan nama dosen PA Anda coba lihat di sini nama dan fotonya supaya lebih dekat dengan dosen pembimbing akademik Anda. Di sini ada Bapak Amrin Rapi. Selain dosen di Prodi MLIE, beliau juga merupakan Direktur Politeknik APP Jakarta. Lalu ada saya, Erika Fatma, sebagai Ketua Program Studi. Dalam menjalankan program studi, saya dibantu oleh Ibu Winanda Kartika sebagai Sekretaris Prodi. Ada Ibu Indrani atau Ibu I. Ada Ibu Juli, Bapak Bila, Pak Henry, Bu As, Ibu Subekti atau Ibu Bek, Pak Dian, Ibu Anis, Pak Adrianto atau Bapak Rian, lalu ada Bu Yevita dan ada Bapak Haris. Kemudian dosen di Prodi MLIE ada Ibu Devi, Bapak Eko, Bapak Tirta, Ibu Nesa, Ibu Monanda atau Ibu Mona, dan Ibu Dahlia atau Ibu Lia. Dosen program studi MLIE berjumlah 20 orang. Selain dosen, kami juga dibantu oleh asisten laboratorium program studi MLIE. Untuk asisten, ada Ibu Kiki, bagian laboratorium, dan juga ada Bapak Yusron di bagian laboratorium. Sekarang kita coba lihat beberapa fasilitas dan praktikum yang dimiliki oleh Prodi MLIE. Ini merupakan foto-foto dokumentasi dari pelaksanaan praktikum. Kita memiliki beberapa laboratorium. Sayangnya semester awal Anda belum menikmati laboratorium karena perkuliahan masih diselenggarakan secara online. Laboratorium logistik dilengkapi dengan berbagai perangkat untuk kelengkapan gudang, material handling, simulasi produksi, dan inventory. Kemudian kita memiliki laboratorium pergudangan. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai alat-alat terkait gudang dan juga beberapa perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola proses logistik. Sistem racking, sistem informasi manajemen, dan juga software-software pendukung perkuliahan lainnya. Kemudian, selain kuliah dan praktikum, Anda juga memiliki berbagai kegiatan kemahasiswaan. Kita ada kunjungan industri, kemudian seminar industri, dan ada event atau perlombaan mahasiswa.
Lalu kita juga memiliki pelaksanaan uji kompetensi. Untuk pelaksanaan uji kompetensi, bagi mahasiswa telah dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang ada di Politeknik APP Jakarta. Untuk saat ini, bidang kompetensi yang telah diujikan adalah bidang warehouse supervisor. Lalu nanti ada berbagai kunjungan industri yang dapat dilakukan, baik terkait dengan warehousing, terkait dengan produksi, terkait inventory, dan juga terkait dengan proses distribusi dan delivery. Kegiatan seminar prodi diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan penerapan ilmu yang Anda peroleh di kelas dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Sekarang mari kita saksikan beberapa video berikut. Bisa membangun skill saya untuk bekerja di tempat yang sesuai jurusan saya, logistik, dan manfaat itu bisa terpakai di kemudian hari pada saat saya bekerja. Harapan kami ke depan bukan hanya asosiasi seperti Asperindo yang akan terlibat di dalam proses atau model plug and play seperti ini, tetapi banyak asosiasi industri yang lain, apakah itu yang sejenis dengan industri kami ataupun yang tidak sejenis dengan industri kami, sehingga ini akan menjadi role model bagi kerjasama kemitraan jangka panjang antara dunia pendidikan dan dunia industri. Demikian pengenalan tentang Prodi MLIE
Pastikan Anda mengisi lembar evaluasi berikut. Sekali lagi, selamat datang.